Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini di perkembangan yang sangat-sangat pesat, di era informasi yang sangat-sangat bisa menyentuh pada aspek-aspek yang paling dalam pada kehidupan kita, tentu banyak pendapat yang berseliweran di media sosial kita, di beranda kita, tentang bagaimana kemungkinan, kekhususan, kepentingan, dan kemanfaatan untuk kita menghafalkan Al-Quran. Sungguh sangat memprihatinkan ketika ada yang berpendapat bahwa di era digital seperti ini tidak banyak manfaatnya atau sedikit manfaat orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran yang tentu saja menjadi imam dalam kehidupan kita, pada saat lalu memang sering dijadikan sebagai sarana untuk mendakwahkan sesuatu atau memberikan sesuatu. Dan tentu saja kalau kita berupaya menghafalkan Al-Quran, maka ada pahala tersendiri. Memang berbeda sudut pandang akademisi atau sudut pandang dari orang-orang yang bekerja secara intelektif, mungkin di kampus, atau mungkin yang mempunyai gelar keilmiahan strata 1, strata 2, atau doktor, atau apapun lah kondisinya. Dengan banyak pihak yang tentu mereka belajar di pesantren, yang tentu saja kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran, maka kita bisa menjaga Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa kami yang akan menjaga Al-Quran, atau kami yang menurunkan Al-Quran, atau al-dzikr, inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang akan menjaganya. Dari orang-orang yang menghafal Al-Quran itu akan diberikan kemampuan untuk bisa menghafalkan dari suratul Fatihah sampai dengan surat An-Nas dengan jumlah surat 114 surat. Tentu apakah di era seperti ini tidak ada manfaatnya? Nah, di sini letaknya. Perbedaan pendapat itu tidak ada masalah. Tetapi setidaknya kita tidak boleh juga menghakimi bahwa di era seperti ini menghafal Al-Quran itu tidak penting. Karena ada Al-Quran digital yang terdapat di HP atau di handphone kita. Permasalahan saat ini adalah mereka mungkin tidak memahami secara kondisi bagaimana ketika media sosial itu secara otomatis hilang dalam kehidupan kita. Dilalahnya Facebook ditutup, WhatsApp ditutup, atau media sosial yang lain itu tidak boleh beroperasi. Padahal kita harus memahami bahwa yang mengendalikan Facebook, WhatsApp, Twitter, atau media X sekarang ini, atau media lain, itu adalah non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam. Sehingga ketika banyak orang-orang muslim yang tidak ngerti Al-Quran, sampai mereka tidak hafal, mungkin hanya 114 surat itu hanya hafal 14-nya, atau hanya hafal 4 saja. Itu tentu saja sangat-sangat menyedihkan. Gunanya orang yang hafal Al-Quran, itu banyak keistimewaan yang akan didapatnya. Minimal secara memori. Memorinya akan sangat baik. Dan akan sangat bisa bermanfaat untuk apapun. Kehidupannya akan lebih baik. Apalagi diimbangi dengan menghafalkan tafsirnya. Ditingkatkan dengan mempelajari hadisnya. Dan saya sangat meyakini bahwa orang-orang yang berhikmat pada Al-Quran, orang-orang yang dalam tanda kutip mengacu pada proses bagaimana mempelajari Al-Quran, muamalah terhadap Al-Quran, bagaimana mereka sehari-harinya bersama Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan mereka atau kehidupan kita.
maka tentu kehidupannya akan lebih baik. Bisa dibayangkan, andai misal, itu tadi seperti yang saya sebutkan, kalau misalnya media itu semuanya hilang, tulisan di mushaf Al-Quran dilarang kok hilang semua. Bagaimana orang yang tidak bisa mememorikan sesuatu? Apakah mereka akan kembali ke zaman-zaman yang dulu? Hal-hal ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Tentu kalau diimbangi dengan bagaimana menghormati kebebasan berpendapat, ya silakan saja. Orang berpendapat apa saja, boleh-boleh saja. Tidak ada hal yang bisa memberikan sanggahan terhadap pendapat itu. Tetapi setidaknya tentu kalau itu hanya ranah pribadi, apalagi dicontohkan bahwa memang mempelajari Al-Quran, kemudian ada orang yang diwawancarai, kemudian sudah hafal Al-Quran dari kecil, kemudian kok merasa tidak ada manfaatnya. Berarti memang hatinya belum terbuka. Hatinya belum bisa merasakan bagaimana kedekatan dengan Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Nah, kalau mereka tidak bisa mendekatkan kedekatan dengan Allah, ya berarti Al-Quran hanya mampir di dalam memori saja. Hanya sebatas sampai pada tenggorokan saja. Ini tentu akan bisa menjadikan kita sebagai orang khawarij. Yang tentu, mohon maaf, siang berpuasa, malam beribadah kuat, bahkan membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak nyantel dalam tenggorokannya, tidak nyantel dalam hatinya, seakan dia hanya menjadi hard disk atau menjadi flash disk. Dan ini tentu saja sangat memprihatinkan. Tapi di balik itu semua, saya mengajak pada teman-teman, anak-anak saya, generasi Z, tetap berupaya untuk hafalkan Al-Quran semampunya. Ya tidak harus 30 juz ya, tapi kecuali kalau memang Allah mengkondisikan berkehendak untuk mereka bisa menghafalkan 30 juz, itu luar biasa. Syukur dengan tafsirnya. Banyak hal yang bisa diambil manfaatnya. Jadi bisa kita pahami sama-sama bahwa memang mungkin orang-orang yang meyakini tidak perlu mempelajari Al-Quran itu, atau menghafalkan Al-Quran maksud saya, itu mereka belum tentu mengerti bagaimana hadis tentang hikmah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Mohon maaf, ini jadi saya agak sedikit keras dalam mensikapi pendapat ini, karena setidaknya media itu suatu ketika bisa hilang dalam kehidupan kita. Allah ketika berkehendak ada sesuatu yang luar biasa, mungkin Facebook juga ada permasalahan, ada gangguan, karena memang buatan manusia. Segala yang menjadi buatan manusia itu tidak akan kekal. Pasti ada sesuatu. Oleh karenanya ketika ada yang mengatakan jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Ya memang seperti itu tidak akan hilang. Tetapi yang akan hilang adalah bagaimana ketika Allah menghilangkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Memori kita dengan adanya mungkin hal-hal, dan yang paling penting lagi adalah apabila ada kesalahan tulis dalam Al-Quran, ada salah cetak dalam Al-Quran, kalau memang tidak ada generasi yang menghafal Al-Quran, lalu mana yang bisa mengerti, yang bisa mengetahui bahwa itu salah ketik, atau salah tulis, atau salah cetak, hurufnya berbeda, dan seterusnya. Kalau orang tidak memahami bagaimana qiraah sab'ah, atau qiraah tis'ah, atau yang lainnya, bagaimana ketika bacaan Qur'annya berbeda-beda dari daerah satu ke daerah yang lain, ini akan sangat berbahaya pendapat-pendapat seperti ini. Dan tentu kita harus pahami bahwa yang namanya belajar mengajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran pasti ada manfaat yang besar. Dan kita harus memahami kalau Al-Quran jadi imam kita. Wong kita menghafalkan surat Tabarok saja, itu surat Tabarok akan bisa melindungi kita ketika di yaumil kiamat atau bahkan di alam kubur sekalipun. Itu baru surat Tabarok. Apalagi kalau sudah 30 juz. Tentu saja mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan pertimbangan terhadap kehidupan kita. Bahwa pentingnya memahami, mempelajari, dan menghafalkan Al-Quran itu sangat pokok dalam kehidupan kita. Mengapa agama lain
kok tidak diharuskan untuk bisa menghafalkan, misalnya menghafalkan kitab Injil, menghafalkan kitab Taurat, menghafalkan kitab Zabur. Ya tentu saja saya tidak bisa memberikan penjelasan karena memang itu bukan sesuatu yang menjadi keyakinan saya. Tapi apapun itu, keautentikan Al-Quran dari minimal 14 sampai 15 abad yang lalu, itu sangat terjaga sekali. Bagaimana? Itu karena terjadi banyak hafid dan hafidhah. Banyak orang yang hafal Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang membaca Al-Quran salah saja, mungkin di dalam mengunggah sesuatu, membaca Al-Quran, dilalah kok salah. Itu yang mengkritisi akan banyak sekali. Tapi bagaimana ketika orang itu tidak ada yang hafal? Maka tentu akan menjadi sangat riuh, sangat ribet, sangat rumit. Dan ini menjadikan celah, mungkin Al-Quran ayatnya bisa diganti-ganti. Mungkin bisa hadis dimasukkan dalam Al-Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin terlalu berlebihan saya menyampaikan hal seperti ini. Tapi saya ingin menyampaikan sebenarnya bahwa anak-anakku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, mari kita upayakan untuk menghafal Al-Quran agar Al-Quran bisa menjadi imam kita. Yakinlah bahwa dengan menghafal Al-Quran, Allah telah memudahkan kita menghafal Al-Quran, berarti kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Loh, tapi bagaimana dengan orang yang tidak bisa menghafal Al-Quran? Ya tentu tidak apa-apa, semampunya saja. Karena berarti Allah menitipkan, mungkin ada dititipkan surat, 3 surat dalam kehidupan mereka. Allah menitipkan 5 surat, 7 surat, 9 surat, dan yang lainnya. Itu tidak ada masalah. Karena bertakwa kepada Allah itu semampunya. Kalau menghafal Al-Quran, ya sebisanya. Mari kita upayakan. Tapi jangan sekali-kali anak-anakku, saudara-saudara saya, berpendapat bahwa di era digital seperti ini tidak perlu menghafalkan Al-Quran. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang bagi saya, kalau generasi-generasi kita, generasi Z, juga mendengarkan atau mengikuti kalimat-kalimat ini, kalimat ini disampaikan kepada mereka-mereka yang berpendapat seperti itu, maka akan sangat ribet kiranya. Dan tentu saja bagaimana kalau generasi-generasi anak-anak kita nanti terus tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau menghafal hadis, tidak mau belajar Al-Quran. Ya belajar itu diantaranya ya menghafalkan juga. Bagaimana kita menghafalkan Pancasila, bagaimana kita menghafalkan Undang-Undang Dasar 45. Ya tentu tidak usah menghafal, cukup membaca saja. Ya kalau skalanya hanya skala Indonesia. Kalau Al-Quran ini skala dunia dan akhirat. Ini akan menjadi imam kita. Akan menjadi saksi kita. Dan menemani kita di alam kubur. Nah ini tentu saja menjadi perhatian atas kita. Bahwa memang pentingnya untuk mempelajari, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. Kapan saja dan di mana saja. Termasuk di zaman akhir seperti ini. Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Bisa dibayangkan kalau kita Al-Quran saja tidak mengerti, jangan-jangan nun sewu Fatihah saja kita nggak hafal. Tiba-tiba ada orang yang membelokkan, memalsukan ayat Fatihah. Karena mungkin tidak mengerti. Nah itu sehingga Fatihah yang tadinya 7, kemudian 7 ayat maksud saya. Kemudian sekarang ini Al-Fatihah tidak 7, tapi 6. Ternyata ada ayat yang dipotong. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Pentingnya kita mempelajari ilmu itu jangan separuh-separuh. Mencari ilmu itu jangan setengah-setengah. Maka pelajarilah secara utuh. Dan nah ini hebatnya generasi saat ini. Biasanya orang-orang kalau hanya mempelajari sesuatu itu separuh-separuh dan yang pemahaman kita diberikan kepada orang. Kadang orang juga mungkin menerima mentah-mentah pendapat kita. Ini akan sangat merugikan mereka. Tidak hanya sekedar merugikan kita sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Terutama nun sewu orang yang sudah mempunyai media sosial yang followernya sudah banyak. Yang subscribernya sudah sangat banyak.
Sehingga tentu saja mereka akan di-share oleh beberapa pihak dan mungkin sehari bisa ditonton oleh ratusan ribu orang. Dan tentu saja dengan media seperti ini tentu kalau generasi Z atau anak-anak kita Gen Z ini tidak memahami apa yang konteks yang dibicarakan atau sesuatu yang menjadi hal-hal yang dirembuk dalam proses itu, maka tentu akan sangat repot. Maka yang paling penting, mari kita pergunakan kegiatan kehidupan kita yang sehingga perbuatan kita ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk Al-Quran, tentu saja mari kita jadikan imam kita. Kalau yang bisa menghafal, ya dihafal saja. Tidak usah terpengaruh dengan masa akhir zaman seperti ini. Karena tentu saja ketika kita nanti kapundut, meninggal dunia, tentu media-media itu juga tidak akan bisa membantu kita. Misalnya malaikat mungkar nakir mau nanya, "Marrobuka? Oh, siapa Tuhanmu?" Wah, sebentar saya googling dulu. Ya tidak bisa demikian. Karena tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handset atau headset yang tentu menemani kita, gadget ini yang tentu saja yang sering kita jadikan sebagai menemani kehidupan dalam sehari-hari, tidak sanggup akan menemani kita di alam kubur. Maka persiapkan diri kita, persiapkan masa depan kita, persiapkan dunia kita, persiapkan akhirat kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara hikmah. Kita berupaya kalau sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah subscribe, like, komen, serta share. Semoga amal baik panjenengan senantiasa untuk mendukung channel ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.